Halo semuanya, ketemu lagi dengan Sakit. Kita masih ngomongin saham untuk kali ini tentang itu file analisa MM. Itu sumber datanya dari mana saja. Nah, sumber datanya ada dari tiga tempat. Yang pertama itu ringkasan saham dari BII. Jadi dari websitenya kita download tiap hari ini. Oke. Nanti ada price, volume, dan seterusnya. Price-nya untuk candlestick. Kalau mau bikin foreign flow, tapi yang hanya berdasar volume atau nggak ada value-nya, ya kita bisa lah bikin lah dari file ini. Dari file satu ini aja cukup. Data series, jadi setiap hari diambilin gitu ya. Kemudian yang kedua itu untuk holder kepemilikan. Jadi untuk kita tahu ini dia saham ini nih siapa nih pemilik, misalnya yang surplusnya yang diperdagangkan di pasar ini, apakah foreign atau domestik, ya itu kita lihatnya dari data ini kepemilikan holder ini bulanan setiap akhir bulan. Misalnya yang terakhir kemarin bulan Juli, dari tanggal 31 kemarin itu ada datanya, nanti bisa didownload. Ini ada dikasih. Yang ketiga itu broker summary. Broker summary ini bisa untuk foreign maupun domestik, kita bisa analisa barang karena di sana ada volume dan value-nya dan seterusnya. Kita bisa menghitung netnya dan frekuensinya, atau apa, pengen mengembangkan apa aja bisa dari sana. Data transaksinya itu ada di sana ya. Data seriesnya itu kan kita bisa net volume atau apa gitu ya, untuk pergerakan kepemilikannya dan seterusnya, banyak lah di sana ya. Sumber datanya itu dari market juga, dari BI juga, tapi melalui aplikasi online trading biasanya pakainya desktop version. Jadi eh, online aplikasinya ini kan sudah disediakan oleh sekuritas, nanti ada menunya dari sekuritas. Untuk saya biasanya pakai yang NI ya. Nah, sekarang kalau kita mau mengumpulin, karena biasanya untuk menganalisa saham itu datanya nggak bisa hanya satu hari toh atau dua hari toh, jadi harus betul untuk data series. Biasanya saya buatkan dulu foldernya. Saya seperti ini foldernya. Ini untuk data ringkasan sahamnya, ini untuk kepemilikan yang bulanannya, dan ini broker summary, ini harian juga nih, setiap hari ya. Gitu. Oke, kita bisa mulai ini misalnya di apa ini namanya, ringkasan saham. Ringkasan saham itu kita bisa nyari di Google gini lah, kalau indeks, terus nanti ini kalau dibuka gitu ya. Nanti kalau kasih, nanti ini tinggal ganti saja kasih, nanti kalau dibuka gitu. Nah, kasih gitu ya kan. Kalau yang kasih nanti, nah sekarang yang IDX. Yang IDX itu, IDX ini kan Bursa Efek Indonesia ini. Nah, ini tampilan awalnya begini, nanti ada di menu data pasar, ada ringkasan saham, ini bisa dibuka, klik gitu ya. Atau ini kalau saya buka di tab yang lainnya, tampilannya begini nih. Ini akan keluar tanggalnya dan segala macamnya. Ini bisa diunduh, ini misalnya diunduh gitu ya. Nah, taruh aja dulu di sini ya. Misal saya taruh di sini. Oke. Nah, gitu. Kita pengen tanggal lainnya, ya kita tinggal pilih, ada bulannya dan seterusnya. Anda butuh berapa data seriesnya yang akan Anda download pawalan, dan monggo silakan gitu ya. Tapi ini setiap hari pasti download tuh data terbarunya. Biasanya mulai ada ini sekitar jam 17.15. Ya kalau mau paling aman itu ya batu maghrib lah ya, batu maghrib gitu itulah. Gitu. Dan ini biarkan ID begini nggak masalah, biar angkanya begitu. Atau Anda kalau mau pakai EN, tapi nanti bunyi bunyi banyak jadinya stop summary apa apa gitu. Kalau ini EN gitu ya, itu namanya nanti jadinya. Nah, ini kan stock summary. Oke, kalau tadi kan ringkasan saham gitu kan, bedanya itu sama angkanya ini di dalamnya. Oke. Dan ceritanya gitu. Itu yang bagiannya si ini si si sumber data gitu ya. Jadi kita bisa download dari sana. Itu ceritanya. Dan ini kalau disusun nanti data seriesnya, misal tuh sudah saya sediakan, ini saya hapus dulu. Saya sediakan di sini, misalnya saya sudah punya data tahun 2025 dari Januari gitu ya. Ini data contohnya saya sudah sediakan di situ. Contohnya nanti kumpulan IDX-nya ini, folder IDX ini ada di deskripsi juga. Berikutnya kalau untuk kasih itu juga begitu. Kasih ini dari si websitenya kasih ini, kalau udah kita cari di sini tadi ya, kasih gitu kan, dan nanti dia
Kita klik saja di sana, nanti akan dia keluar seperti ini, ke data user guide, ada kepemilikan. Ini saya buka di tempat lain. Nah, ini kita bisa download nih. Kan semuanya ini ada data sampai 2022. Ini bisa di-download nih. Bentuknya zip dia. Ini misalnya saya zip, ini saya taruh situ gitu ya. Nah, itu sudah di-download tuh. Atau mau yang tahun yang lainnya itu nanti akan ada pilihannya lagi gitu. Nah, ini misalnya, atau kita mau tahun yang sebelumnya. Kalau tahun yang sebelumnya misalnya kita lihat di sini 2022 itu nanti ya dia tulisannya kan balance post apa itu kan. Gitu ya. Kita buka ke new window aja ya. Nah, ini kan tulisannya ya, saya cancel. Aduh, sebentar. Gimana tadi? Nah, ini kalau saya oke aja deh ya. Ya hilang ya. Oh, kita copy link address saja ya. Copy link address kita buka di sini. Gini, kita bisa juga begini. Nah, dia kan akan download langsung tuh ya. Ini ya. Jadi ini bisa kita ganti nih, misalnya di tahun berapa deh 2019. Tapi yang pas di hari perdagangan di hari terakhirnya ya. Nah, jadi misalnya kita ambillah pura-puranya di 2000 ya 2000 yang agak lah dikit lah ya. Kayaknya 2010 ada nggak datanya ya? Coba ya 2010. 2010 Januari jatuhnya di tanggal 29 nih hari terakhirnya 29 Januari 2010. Biasa saya di sini. 2010 bulan Januari gitu ya. Tanggalnya 29. Ini kan kalau nggak ada kan dia nggak keluar. Nah, ini berarti ada gitu ya. Kalau kita masukkan yang 2009 misalnya 2009 itu tanggal perdagangan terakhirnya entar coba dulu 2009 itu bulan salah bulan Desembernya tanggal 30 ya antara inilah 28 29 30 25 ya 9 12 di sini kita tes saja dari 25 ya saya copy dulu. Ini misalnya ini memang kalau ini hari terakhir pasti dia akan keluar, tidak ditemukan gitu ya. Atau dia di 28 nggak ada 29. Nah, itu ya 30 biasanya hari terakhir saya kan tanggal 30 gitu ya. Nah, ini masih ada nih data 2009 artinya gitu ya. Nanti Anda bisa mencoba ini untuk di bulan-bulan yang Anda inginkan lah apa saja itu tinggal diganti begitu caranya ya. Oke, bagian itu sudah oke. Bagian itu. Nah, itu bisa di-download. Nanti kalau sudah di-download, misalnya ini tadi, misalnya ini ya, di-download ini bisa di unzip dengan 7zip gitu, ekstrak here misalnya. Nanti akan keluar tuh dua text file balance postnya. Oke, zipnya bisa kita buang dan ini bisa kita simpan lah di folder yang akan dipakai. Oke, untuk isinya nantilah kita lihat nanti saja ya. Jadi ini holder monthly saya sediakan nih misalnya yang 2025 ini harusnya tambahan satu lagi yang 2024 nih harusnya 2024 12 nanti deh saya tambahkan yang ke sana ya. Dan di link nanti sudah ada 2024 12 bulan 12 ya. Oke. 2024 Desember oke. Okay. Nah, berikut. Nah, yang ini broker summary harian ini harus lewat aplikasi online trading. Saya nggak punya kenalan di sekuritas manapun soalnya untuk bisa minta data secara spesial gitu atau gitu nggak punya, umurnya retail. Ya, jadi mau nggak mau ya kita harus ngambil dari aplikasi yang saya pakai BNI Sekuritas nih. Ya, nah, di akun yang lainnya sih juga ada sih. Oke. Nih, jadi yang menu yang dipakai stock trade by broker gitu ya. Kalau nggak ada ini stock trade by broker itu biasanya ada menu-menunya lah, di apalah namanya. Sesuai online aplikasinya masing-masing lah gitu ya. Di sini nih yang jelas kita tentukan brokernya apa, nanti akan keluar semua saham
yang ditransaksikan oleh nasabah-nasabah di broker ini, ya kan, ini datanya lengkap begitu. Ini ada tanggalnya, ada tanggal berapa sampai tanggal berapa, misalnya tanggal 1 nih. Kita save. Oke, saya save. Saya taruh aja dulu di misalnya di kode yang berlandang lewat dekat sampai sini. Kita taruh di IDX ya. Biasanya saya itu stop trade by broker STP. Ini 2025 bulan 8 tanggal 01. Ini brokernya BK, pasarnya FG. Biasanya XLS. Gini. Ini di aplikasi online trading ini ya. Di aplikasi online trading yang di sekuritas lainnya, ya lihat di sana ya. Oke. Nanti kira-kira itulah ya. Gitu. Kita bisa ke yang lainnya, misalnya kita AK, ya harusnya urut lah. Ya. Harusnya urut lah. Gitu. Itu kita save as lagi. Ya. Masih di hari yang sama tuh. Gitu lagi. Ya. Seterusnya. Oke. Sekarang yang ini saya ganti AK. Ya. Lah. AK. Dan seterusnya begitu. Itu setiap hari dilakukan. Nah, ya, kalau cuma apa namanya jumlahnya brokernya kayaknya ada berapa sekarang 90-an berapa gitu ya. Ya itu downloadlah satu-satu ya. Itu yang pasar reguler saja tuh ya. Gitu ya. Nah, itu sumber datanya. Kira-kira begitu setiap hari. Saya nggak ngomongin otomasinya ya. Jadi kalau mau otomasinya, Anda bisa buat otomasinya sendiri. Ya, terutama ini ngambil data ini. Sekarang kalau kita nggak punya ini stock trade by broker, kita bisa pakai stock trade by stock broker trade atau apa itu ya. Ini masih trade broker trade by stock. Nah, ini juga bisa, tapi ini kan jadinya lebih banyak lagi yang harus. Kalau ini kan misalnya sahamnya adalah BBCA di pasar reguler, maka akan keluar semua brokernya yang mentransaksikan BBCA gitu ya. Baru kita save as, nanti STP-nya 2025 apa, terus underscore nanti BBCA gitu ya, underscore RD XLS gitulah namanya. Tapi ini jadi lebih banyak loopnya karena saham itu kan paling nggak sekarang yang aktif paling ada 900-an lebih. Kalau soal per stok tadi kan lebih sedikit gitu ya. Sebenarnya yang dibutuhkan lagi kalau ada menu stop trade saja. Tapi di sini sudah ada kolom nomor, ada kolom broker, terus kolom stoknya, terus boardnya gitu kan, baru nilai-nilai ini. Wah itu kan lebih asik lagi tuh. Tapi kan nggak ada nih di aplikasi saya ini nggak ada nih. Jadi cuma stop trade gitu kan. Di dalamnya sudah ada kode broker, baru habis itu kolom berikutnya stop gitu. Nah baru board, baru dan seterusnya. Itu yang harapannya, cuman nggak ada. Aplikasi yang saya pakai ini nggak ada. Jadi saya pakai stock trade by broker. Masih harus di loop per brokernya gitu ya. Nah itu datanya. Jadi data nanti akan disimpan terus ke semuanya itu gitu ya. Ini saya sudah ingin dari bulan tahun 2025 itu ada sana ya. Sekarang untuk file ini macam-macam nih bentuknya walaupun XLS. Kita mulai dari ringkasan sama. Sekarang ini saya hapus saja dulu ya. Saya hapus. Untuk ringkasan saham ini contoh ya, contohnya. Contohnya ini ringkasan saham, pesannya Januari 02. Nah, kita buka. Kalau mau lihat isinya, saya buka di instance baru aja. Oke. Ini jadi belum udah. Ini saya buka di tab baru ini karena Excel pasti Excel. Ini double klik maka dia akan keluar. Tuh, gitu ya. Ceritanya. Jadi kolomnya ada banyak itu. Ya, dan dia langsung mulai di nomor 1 sebagai headernya. Gitu kan? Nah, kita akan mengambil si data ini setiap hari untuk menyusun data series. Jadi biasanya dari kumpulan file-file yang sudah ada banyak seperti ini, biasanya dibaca langsung sekaligus semua file dibaca. Kita mau menyusun data seriesnya untuk chart candlestick-nya adalah 6 bulan terakhir gitu ya.
misal. Atau mau selamanya, ya berarti kan harus dibaca lagi semuanya. Itu harus pakai database kalau itu. Kalau untuk yang potong-potong kecil kita mau analisa kan, data candlesticknya pakai 6 bulan, ya sudah pakai 6 bulan. Maka kita akan milih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Kita tetap punya datanya sampai sampai yang lama sekali pun punya. Cuman untuk supaya lebih cepat kan nanti aplikasinya kan kita motong-motong. Kita kan nggak akan melihat terlalu jauh belakang juga. Gitu ya. Itu. Tapi ini contoh datanya tampilannya seperti ini. Biasanya kan yang dipakai itu, nah ini misalnya open price itu dipakai, itu yang utama tuh. Kalau ininya nol, ini harus diganti dari yang sebelumnya misalnya. Oke, opennya kan untuk menyusun candlestick harus ada 4 angka. Open, high, low, close gitu. Untuk menyusun candlestick di Excel tuh bisa nyusun chartnya itu ya. Bisa dicari di internet how to bagaimana caranya menyusun ya, chart candlestick itu banyak. Oke, ini bisa dibuka. Nanti untuk proses mengolahnya ini supaya menjadi satu data yang lebih sederhana sesuai yang digunakan saja, tidak semuanya disimpan kan, tidak semuanya dipakai minta buat analisa MM nggak dipakai semua. Kalau dari sini yang dipakai paling cuma ini aja nih. Apa tadi open ini, nah, dua kolom ini sama angka-angka ini aja paling. Sama selisih ya bolehlah selisihnya kalau mau itu ya. Nah, volume nilai ya ini frekuensi ya oke lah sampai situlah paling. Yang lainnya biasanya nggak dipakai, ini sama dua ini paling yang dipakai ya. Gitu nantilah ya milahnya nanti. Yang penting kita tahu dulu itu seperti datanya yang dipakai. Kalau mau nyusun foreign flow ya berarti dengan kolom yang kanan tadi. Ini ada foreign buy dan sell. Nih kalau dikurangkan buy dikurang sell nanti dapat netnya. Kalau minus berarti sell, kalau plus berarti buy ya. Kemudian yang berikutnya untuk data KC, contoh data KC ya. Contoh data KC itu ini bisa dibuka dengan Notepad++ misalnya ini, maka kita bisa melihat seperti itu. Oke, atau kita buka dia dengan Excel. Mana tadi ini? Ya, saya buka dengan Excel. Maka dia jadinya seperti itu. Nah, ini berarti butuh di data teks itu kolom, gitu ya kan? Nanti delimiternya kita isi ini pipe yang ada di atas center itu sudah deh. Ini bisa terus di finish begitu saja, sudah bisa, ini udah keluar semua datanya. Nah, sini kan ada foreign is, ini kan ke kanan nih. Ini jadi kalau kita mau jumlahnya terlalu susah. Ini hanya ngeliat tok ya, tetapi biasanya kalau saya biasanya saya olah ini semuanya jadi turun ke bawah, ya. Nanti deh, olahnya nanti di video yang lainnya. Ini baru nunjukin data aslinya aja, ini data aslinya. Kalau mau lihat data aslinya seperti ini. Yang dipakai enggak semua. Ini yang jelas nih dua ini enggak. Ini nanti akan dipilih nih. Hanya dipilih yang equity toh, gitu ya. Yang equity toh, terus yang ininya yang hanya 4 karakter kita hanya saya nggak pernah mengambil yang red issue atau waran gitu nggak pernah. Biarin aja dia. Tuh, oke. Paling dua ini nanti dibuang, price juga dibuang. Terus yang dipakai ini total-totalnya juga dibuang biasanya. Tuh, nah, ceritanya gitu nanti ya di video yang lainnya. Ini loh sampingnya nih. pengen tahu enggak. Nah, yang ketiga adalah broker summary. Nah, broker summary ini. Broker summary. Misalnya di bulan 01. Ini XLS. Oke, ini bisa nih dibuka dengan dibuka dengan apa namanya? Si Notepad++. Dan kita kan lihat tuh susunannya. Gitu ya, ini contohnya. Kalau yang ini tadi hasil dari Sekuritas NI ya, yang saya pakai loh ya. Nah, yang di tempat lain saya nggak tahu. Nah, oke, nah gitu ceritanya ya. Yang ini ada bagian foreign, bagian domestik, ini bagian summary-nya, gitu ya. Nah, nanti kan bisa kelihatan tuh di sana semuanya. Atau ini dibuka langsung dengan Excel. Langsung dengan Excel, buka saja ini, yes. Nah, kita kan tahu. Oke. Kalau mau lihat data aslinya, tapi nanti ini harus dipilah-pilah menjadi data yang tersendiri nih.
Itu, ini tadi punyanya siapa? Ade ya. Nah, ini broker Ade itu di tanggal Januari tanggal 2 2025 dia hanya bertransaksi di dua saham pasar reguler. Oke. Nah, BRI dan UNVR saja gitu ya. Oke. Atau gitu. Di sini ada yang punyanya foreign gitu ya. Kita bisa menyusun di sini menghitung netnya foreign ternyata nol, yang ada di sana domestik semua gitu ya. Tanya. Itu sumber-sumber datanya. Jadi dari sumber-sumber data itu nanti terus diolah lebih lanjut dalam bentuk data series, kan, untuk otomasi ngambil si apa nih namanya, ini kalau dari aplikasinya si siapa, sekuritas ya Anda bisa carilah di sana misalnya dengan makro atau apa begitu kan yang bisa itu satu-satu, atau bisa kalau Anda punya kenalan dengan orang sekuritasnya ya, minta aja siapa tahu dikasih yang sudah lengkap gitu ya. Itu ceritanya. Untuk sumber datanya begitu dulu. Yang penting sudah tahu sumber datanya, itu bisa dipakai. Nanti ngolahnya di video lain lah satu-satu ya. Oke, saya kira sampai segitu aja dulu ya. See you.